Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Marsha Subiakto. Pada kesempatan kali ini kita akan kembali membahas informasi menarik ya. Jadi kali ini kita akan coba jawab komentar pertanyaan berkaitan dengan P3K paruh waktu. Jadi ada pegawai BLUD yang bertanya berkaitan dengan P3K paruh waktu ini. Setidaknya pertanyaannya seperti ini. Bang, apakah pegawai BLUD juga akan diangkat menjadi P3K paruh waktu? Jadi ini menurut kesimpulan saya ya, yang saya cermati dari hasil sosialisasi pengadaan P3K paruh waktu kemarin. Jadi apakah pegawai BLUD juga akan diangkat menjadi P3K paruh waktu? Jawabannya bisa saja, tetapi ada syaratnya. Pegawai BLUD ini harus sudah mengikuti seleksi P3K formasi tahun 2024 tetapi tidak lolos. Artinya pegawai BLUD ini mendapatkan kode R4, sudah mengikuti seleksi P3K tetapi tidak lolos, dan pegawai BLUD ini mendapatkan kode R4 artinya tidak masuk dalam database PKN tetapi sudah bekerja minimal 2 tahun. Karena pegawai BLUD memang tidak masuk dalam database PKN. Alasannya karena gaji pegawai BLUD bukan berasal dari APBN ataupun APBD, sehingga pegawai BLUD tidak bisa masuk dalam database PKN. Apakah bisa diangkat menjadi P3K paruh waktu? Bisa, tetapi syaratnya harus mengikuti seleksi P3K formasi tahun 2024. Bagaimana jika tidak mengikuti seleksi P3K tersebut? Tentunya tidak bisa diangkat menjadi P3K paruh waktu. Karena syarat utama untuk diangkat menjadi P3K paruh waktu adalah tenaga non-ASN yang telah mengikuti seleksi CASN formasi tahun 2024 tetapi tidak lolos atau tidak dapat mengisi lowongan kebutuhan. Itu syarat utamanya. Sehingga bagaimana nasib pegawai BLUD ke depan jika tidak diangkat menjadi P3K paruh waktu? Menurut saya pegawai BLUD tetap bisa bekerja. Alasannya karena pegawai BLUD sudah dianggap sebagai pegawai profesional, sehingga tentunya tetap bisa bekerja ke depan. Kemudian keputusan pengangkatan BLUD menjadi P3K paruh waktu bagi yang telah mengikuti seleksi P3K formasi tahun 2024 juga tergantung masing-masing instansi. Apakah masing-masing instansi akan mengusulkan pegawai BLUD ini menjadi P3K paruh waktu atau tidak? Tentunya keputusannya tergantung masing-masing instansi. Karena harus ada usulan dari PPK atau pejabat pembina kepegawaian kepada BKN terkait dengan tenaga non-ASN yang akan diangkat menjadi P3K paruh waktu. Jadi kesimpulannya, jika pegawai BLUD ingin atau akan diangkat menjadi P3K paruh waktu, harus mengikuti seleksi P3K formasi tahun 2024, mendapatkan kode R4, artinya tenaga non-ASN yang tidak masuk dalam database PKN tetapi tidak lolos seleksi P3K atau tidak mendapatkan formasi, kemudian diusulkan oleh instansi. Jadi semoga jelas ya jawabannya ya. Syarat utama agar tenaga non-ASN bisa diangkat menjadi P3K paruh waktu adalah itu. Jadi mungkin itu informasi yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini. Jika ada tanggapan atau pertanyaan berkaitan dengan hal ini, teman-teman bisa tinggalkan di kolom komentar. Mungkin itu saja. Terima kasih. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.